Setelah berhasil menguasai pertahanan di sekitar viaduk dan kompleks pemerintahan, pada tanggal 18, Inggris terus bergerak maju menuju arah selatan, menyusuri pusat kota Surabaya. Pertempuran pecah di beberapa titik seperti di daerah Praban, Kentengkali, Tunjungan, dan Embong Malang yang mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak di kedua belah pihak. Karena tekanan dari musuh, para pejuang yang bertahan di daerah Embong Malang mundur secara perlahan ke arah Don Bosco. Pada sektor lain, di daerah Rangkah juga mengalami kontak senjata hebat setelah musuh berhasil melewati garis pertahanan di Kenjeran. Malamnya, para pejuang yang masih berada di sisi Sungai Kalimas menembus pertahanan Inggris dan menyerang gedung Aniem yang mereka jadikan sebagai tempat komando. Serangan ini berlangsung hingga menjelang pagi hari. Pertempuran-pertempuran yang terjadi pada hari ini di beberapa tempat masih berlangsung hingga 3 hari ke depan akibat perlawanan sengit dari pejuang. Keesokan harinya, 19 November, para pejuang yang berada di sisi timur melakukan penarikan dan bertahan di daerah Tambak Sari, di mana sebagian besar barikade pertahanan terkonsentrasi di sepanjang rel kereta. Lalu di sektor barat, kemajuan Inggris berhasil ditahan selama hampir 3 hari oleh para pejuang. Setelah 3 hari tanpa adanya kemajuan yang berarti, pada tanggal 21, Inggris meningkatkan intensitas pengeboman dan penembakan meriam-meriam lapangan guna melumpuhkan perlawanan. Daerah Sawahan kemudian berhasil jatuh ke tangan musuh pada hari itu. Perlahan, daerah lain juga mulai jatuh ke tangan musuh. Kedungdoro, Ambong Tanjung, dan Ketabang jatuh pada tanggal 23 setelah serangan berat musuh yang dilancarkan sejak pagi hari. Esoknya, di tanggal 24 November, Inggris bergerak maju dan berhasil menguasai sebagian dari daerah Keputaran. Memasuki minggu yang ketiga, pada tanggal 26, Inggris menguasai pertahanan stasiun Surabaya Gubeng serta daerah sekitarnya. Daerah pesisir timur Surabaya pada hari itu juga tak luput jatuh ke tangan musuh, yaitu daerah Kedung Cowek dan daerah Sukolilo. Selain itu, pasukan Inggris yang berada di barat Kalimas juga bergerak maju melakukan pembersihan ke arah Darmo. Kontak senjata dengan pemuda terjadi di daerah Kembang Kuning, Jalan Pendegiling, dan sisa daerah Keputaran yang belum dikuasai. Tanpa disadari oleh para pejuang, ternyata beberapa tank musuh sudah berhasil menjangkau garis belakang. Kolom tank tersebut bertemu di Jalan Wonokromo yang kemudian bergabung untuk membantu pertempuran di Keputaran. Akibat dari serangan yang tidak terduga dari tank Inggris, para pejuang melakukan penarikan dan kemudian mundur ke daerah Gunung Sari. Daerah ini digunakan sebagai basis pertahanan terakhir Surabaya. Pada saat pergerakan mundur, jembatan Wonokromo direncanakan untuk diledakkan guna mencegah tank musuh untuk melewatinya. Namun, rencana tersebut gagal dilakukan. Esoknya, Darmo baru dapat dikuasai oleh Inggris pada tanggal 27 November. Menuju target terakhirnya, Inggris pada 28 November melancarkan serangan besar yang dibantu oleh pasukan kavaleri guna meringsek pertahanan yang ada di sana. Dengan dikuasainya daerah Gunung Sari, menurut Inggris, Surabaya telah jatuh ke tangan mereka. Pejuang-pejuang yang berada di Gunung Sari terpaksa mundur ke daerah Kedurus. Setelah bertempur selama hampir 3 minggu melawan rakyat Surabaya, tentara Inggris mengakui bahwa orang Indonesia hanya dapat diusir dari Surabaya setelah digempur secara hebat dengan meriam artileri, meriam angkatan laut, serta setelah 21 hari pertempuran yang hebat.